Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Salam dan bahagia. Kembali dengan saya Jalaluddin Murki dengan semangat selalu berbagi agar hidup bisa lebih berarti. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba kembali berbagi tentang bagaimana mengelola aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah, khususnya untuk PKBM dan PAUD. Tentunya ini hal baru. Saya akan mencoba dari mulai proses registrasi dan aktivasi atau mendaftar. Di sini kita masukkan NPSN-nya, kemudian kita masukkan kode aktivasi yang Bapak Ibu bisa minta di operator dinas pendidikan. Setelah memasukkan NPSN dan kode aktivasinya, Bapak Ibu tinggal klik di sini daftar. Di sini klik daftar. Nah, sudah proses daftar. Lalu kita di sini ketikkan email yang aktif. Saya kebetulan memakai email yang biasa dipakai untuk Dapodik. Yang penting emailnya aktif dan belum terdaftar di Arkas lainnya. Nah, untuk membedakannya saya makanya di sini memakai akun email PKBM. Kemudian kita buatkan passcode. Kita ketikkan lagi konfirmasi passwordnya. Sekedar mengingatkan kembali agar Bapak Ibu yang baru mengenal Arkas bisa kembali mengulang. Lalu setelah memasukkan email, membuat password dan mengkonfirmasi password, lalu kita klik daftar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, di sini ada istilah penganggaran dan penatausahaan. Beda dengan di BOP Salur. Kalau di istilah di sini adalah istilahnya penganggaran dan penatausahaan. Di sini ada BOP reguler, BOP daerah, BOP kinerja, silpa BOP dan lainnya. Mana yang harus kita klik di sini? Kita akan mengklik BOSP reguler. BOSP reguler yang ini yang akan kita pilih. Dan yang akan kita pilih, lembar kerja yang akan kita pilih adalah lembar kerja yang tahun 2024. Karena kita memang baru, tapi kalau untuk sekolah-sekolah yang lain sudah mulai dari tahun 2022, 2023, ini mereka sudah mengerjakan ini. Tapi kita masih baru, berarti kita masuk ke lembar kerja, di menu penganggaran, pilih BOP Salur, ada kertas kerja BOSP, lalu kita klik aktifkan kertas kerjanya. Sekali lagi, menunya adalah di menu penganggaran, pilih BOSP reguler, kemudian kita pilih kertas kerja BOSP tahun 2024, lalu klik aktivasi. Klik aktivasi kertas kerja kita. Lalu nanti di sini akan otomatis masuk nama kepala sekolah yang ada di Dapodiknya. Ini di sini. Kemudian bendaharanya kita masukkan. Nah, bendahara kita masukkan. Lalu klik lanjutkan. Kepala sekolah ini sesuai dengan yang ada di Dapodik. Lalu nama bendahara, lalu klik lanjutkan. Oke, di sini langsung ketahuan berapa nominal pagu kita yang diberikan. Di sini akan tertera nominal pagu kita. Lalu klik di sini aktivasi kertas kerja. Klik aktifkan kertas kerja. Oke, kertas kerja tahun 2024 sudah siap. Langsung kita ingin mengisi kertas kerja. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara menambahkan kertas kerja, menyusun rancangan penganggaran kita di tahun 2024 ini? Bapak Ibu tinggal melanjutkan ke sini. Sebelum Bapak Ibu masuk ke sini, saya ingin mencoba berbagi supaya nanti Bapak Ibu tidak repot dan tidak mengurangi tingkat kesalahan dalam menyusun dalam menyusun penganggaran di Arkas ini. Di sini Bapak Ibu saya sudah siapkan ya di video tutorial ini, di deskripsi judul video tutorial ini ada di sini rencana kegiatan anggaran sekolah. Tinggal klik saja
di video deskripsi ini, tinggal klik. Nanti Bapak Ibu referensi kode untuk PKBM dalam manajemen aplikasi Arkas ini ada referensinya, tinggal Bapak Ibu pakai ya referensinya. Di sini juga ada contoh RKS yang sudah saya susun di tahun 2023, tapi ini bisa dimanfaatkan juga. Nanti caranya bagaimana, di sini Bapak Ibu tinggal diuangkan, nanti jatuhnya di bulan berapa bisa langsung di sini juga. Sebelum ke Arkas, ada beberapa item anggaran yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu ingin membuat penganggaran. Yang pertama adalah belanja jasa rutin. Ya, belanja jasa rutin. Yang pertama biasanya ada honor tutor, yang kedua honor operator, yang biasa saya lakukan dalam penganggaran saya. Yang ketiga honor pengelola kegiatan. Yang keempat honor petugas kebersihan kalau diperbolehkan, dan itu dikonsultasikan kembali ke dinas. Tetapi tidak ada salahnya Bapak Ibu mengajukan dulu, karena nanti akan di-ACC oleh dinas. Ya, tidak salahnya Bapak Ibu mengajukan dulu, nanti kalau di-ACC tinggal melanjutkan, kalau tidak di-ACC tinggal dirubah. Ya, kemudian ada juga belanja barang dan jasa rutin. Saya biasanya memasukkan belanja listrik, belanja kuota, belanja tinta printer, itu rutin itu. Belanja kertas, spidol whiteboard, tinta whiteboard, ini rutin sama. Jadi belanja habis pakai yang biasa saya anggarkan. Kemudian ada kegiatan rutin. Kegiatan rutin di satuan pendidikan, mulai dari PPDB. Kemudian asesmen sumatif. Hari ini bahasanya asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu bisa dengan kegiatan asesmen berbasis modul, mau dengan asesmen berbasis genap ganjil, itu tidak ada masalah. Yang penting adanya asesmen sumatif. Saya coba di sini tuangkan yang umum, yaitu asesmen sumatif ganjil dan asesmen sumatif genap. Yang selanjutnya ada kegiatan ANBK. Ini juga bisa dijadikan kegiatan rutin. Kemudian ada UPK, ujian pendidikan kesetaraan. Ini juga rutin masuk. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, kalau memang Bapak Ibu ada ekstrakurikulernya. Rapat koordinasi dan pembinaan dinas, karena kan seringkali kita berangkat untuk undangan dinas, terus kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan maupun oleh penilik atau dengan pihak manapun yang tidak dibiayai oleh dinas. Nah, itu Bapak Ibu bisa menganggarkan untuk transport ke sananya. Ini biaya transport. Terus kegiatan akhir tahun saya coba juga. Persoalan nanti diterima atau di-ACC atau tidaknya, tapi kita ajukan dulu dalam penganggaran. Kalau memang sama dinas tidak boleh, maka itu tidak perlu kita anggarkan. Kemudian pemeliharaan gedung, ini ada saya bikin pemeliharaan. Karena tidak ada belanja, maka pemeliharaan. Ini sama juga menjadi belanja barang habis pakai pemeliharaan. Contoh tadi, pemeliharaan gedung itu kan tidak sebagaimana besar, karena dari BOP itu bisa dipakai. Contoh kalau pintu rusak, engselnya, kuncinya atau jendela rusak atau WC mampet, itu bisa dibiayai yang kecil-kecil seperti itu. Sehingga ketika tidak diperbaiki maka akan apa istilahnya mengganggu keamanan sekolah. Kalau kuncinya rusak kan keamanan sekolah terganggu. Itu jadi bisa memakai pemeliharaan gedung. Saya di sini juga pemeliharaan meja kursi siswa. Jadi untuk meja patah, kursi patah, itu memakai anggaran pemeliharaan meja kursi. Diajukan saja dulu. Kalau dinasnya meng-ACC maka bisa ditindaklanjuti, kalau tidak berarti tinggal diganti. Jadi saya seperti itu penganggarannya. Ketika sudah diajukan, nanti di-ACC oleh dinas, baru kita realisasikan. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, rekomendasi dari rapor pendidikan yang kita miliki.
Nih, yang terakhir adalah rekomendasi kita apa dari dari rapor pendidikan yang kita miliki. Contoh saya kebetulan memang di sini di rapor pendidikan PKBM saya kebetulan memang di sini ada kuning untuk kemampuan literasi, ada kuning juga untuk kemampuan numerasi, ada yang sudah baik di karakter, ada yang kurang di dalam kualitas pembelajaran, ada yang baik di refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, ada ada baik yang baik juga kepemimpinan instruksional dari guru-gurunya, iklim keamanan sekolah juga baik. Ini iklim kesetaraan gender ini dianggap kuning. Ini juga iklim kebinekaan juga hijau. Iklim inklusivitas juga sedang merah. Jadi ada satu merah, dan ada beberapa yang kuning. Ini hasil identifikasi rapor pendidikan kita. Satu, yang kuningnya 2, 3, ini yang merah 1. Saya melihat di rapor pendidikan kita, tinggal ketikkan saja, kita akses rapor pendidikannya, akses dan download rapor pendidikan kita. Yang paket B ini ada 2 kuning, 1 merah, 3 hijau. Ini menjadi sebagai rekomendasi untuk yang kita perbaiki, maka kita harus melakukan perbaikan kepada yang merah dan kuning. 1 berarti ada perbaikan 1 di kualitas pembelajaran. Tinggal ketikkan saja di sini peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kemampuan numerasi dan kemampuan literasi. Ini rekomendasinya. Apa rekomendasi dari ini? Dari rapor pendidikan kita ini, kita lihat rekomendasinya seperti apa. Ini ada prioritas rekomendasi. Nah, ini rekomendasinya adalah yang kurang ini harus ditingkatkan. Metode pembelajaran harus ditingkatkan dengan apa? Program yang harus dibenahinya melalui peningkatan kompetensi GTK. Melalui peningkatan kompetensi GTK, satuan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi GTK, maka akan memperbaiki metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Yang kedua, di sini rekomendasinya yang kurang itu adalah dalam bosnya workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode strategi pembekalan. Ini ada di sini rekomendasinya Bapak Ibu. Untuk kegiatan di Arkasnya Bapak Ibu bisa melakukan ini. Ini kegiatan di Arkasnya, supervisi akademik, pelaksanaan komunitas belajar di satuan pendidikan, workshop bagi semua tutor mapel, penyusunan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ini yang mana yang sesuai dengan rekomendasi ini. Selanjutnya di rapor pendidikan itu juga kami mendapatkan nilai kurang, nilai sedang di kemampuan numerasi dan literasi. Rekomendasinya adalah kegiatan pengembangan diri terkait numerasi melalui PMM, pengembangan diri terkait pelibatan orang tua dan penguatan pembelajaran numerasi, pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas otonomi secara mandiri. Nah, ini bisa dijadikan sebagai rencana kegiatan tahunan. Akan dimasukkan ke dalam rencana kegiatan tahunan. Kalau memang ada keuangannya, bisa berbasis anggaran. Kalau tidak pun tidak bisa dilaksanakan untuk memperbaiki ini, walaupun tidak berbasis anggaran. Jadi tidak selamanya rekomendasi ini harus berbasis anggaran kepada BOP. Kalau memang bisa dilaksanakan tanpa harus memanfaatkan BOP, tidak ada masalah. Oleh karenanya, di sini saya membuat dari
dua rekomendasi dari rekomendasi yang ada di dalam rapor pendidikan itu. Di sini kita membuat workshop atau disesuaikan dengan judul yang ada di rekomendasi bisa gitu. Ini workshop isinya hasil rekomendasi dari rapor pendidikan yang kita miliki. Hasil dari rekomendasi ini kita diskusikan di dalam dengan para tutor kenapa bisa terjadi seperti itu. Hasil identifikasi dari rapor pendidikan itu kemudian direfleksikan kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian setelah direfleksikan maka harus dibenahi. Sehingga apa yang harus dibenahi, lalu kita buatkan kegiatan dalam rancangan kegiatan tahunan di satuan pendidikan. Baru setelah ini nanti ke dalam Arkas. Oke, demikian salah satu bahan untuk membuat penganggaran di dalam Arkas ya, seperti ini. Kita coba sebagaimana tadi yang saya sampaikan di dalam kegiatan, saya coba dengan satu saja dulu. Ini aja yang mudah. Belanja jasa rutin, yaitu honor tutor dan honor operator. Kita lihat ke Arkasnya di mana. Klik di sini, tambah kegiatan. Nah, Bapak Ibu tinggal ketikkan saja di sini honor. Di sini ada honor guru, pendidik, atau tutor. Tinggal klik di sini, panggil kata kuncinya saja. Di sini klik lagi honor. Honorarium apa di sini? Di sini ada honor pendidik dan yang ini belanja jasa tenaga pendidik atau honor. Nah, di sini akan keluar sesuai dengan data tutor yang ada di Dapodik kita, baik yang induk maupun yang non induk. Ini contoh Ilmawati induknya adalah di PAUD, di PKBM non induk. Begitupun dengan Wala, Lukman juga sama. Kalau Bu Nani ini adalah induk, Marni juga non induk. Ini semuanya keluar. Ini kita ketahui dulu Ilmawati ini ngajarnya di apa. Ketika dia ngajar di paket A, saya memakan. Kalau ngajarnya di paket A, dia hanya di paket A, maka dia saya kasih dengan gaji bulanan. Standar gaji bulanannya 350 per bulan. Tinggal klik di sini satu, klik di sini bulan, karena ini gajinya bulanan. Ini paket A, 350.000 per bulan. Tinggal klik di sini lagi, karena ini adalah setiap bulan di gajinya, maka di sini klik bulan Februarinya, tinggal tambahin aja satu. Terus ini juga sama, satu, ini satu, sampai Desember. Oke, ini sudah 12 bulan. Atau kalau memang ada standar dari daerahnya, maka Bapak Ibu bisa memakai standar daerah. Tinggal klik masukkan kepada anggaran, maka dia akan masuk di setiap bulannya. Januari, Februari otomatis masuk, Maret masuk, April masuk, dan sebagainya. Nah, ini bagi yang guru kelas. Nah, bagaimana bagi guru yang mengajar? Contoh di sini kembali, saya sekarang mau mencoba memberikan honor bagi guru yang mengajar di paket B dan di paket C, double ngajarnya. Guru yang mengajar di paket B dan paket C, di sini ada namanya Marni Lestari. Guru yang mengajar di paket B dan paket C, saya membiayainya per jam. Sesuai dengan standar daerah saya, per jamnya itu rata-rata minimal maksimal 30.000. 30.000, tinggal klik 30.000. Di sininya saya kasih dia mengajar 24 jam di paket B, 24 jam di paket C. Berarti kalau paket B paket C berarti dia 48 jam. Di sininya jambel. Di sini 48 juga sama.
dan selanjutnya. Bulan Desember, oke. Kemudian saya mau membayar gaji guru yang hanya mengajar di paket B saja. Honor, klik. Sini ada Alfi Sahrin. Dia ngajar di bahasa Inggris di paket B. Sama standarnya 30.000. Kita kasih di sini jamnya hanya 24 JP. 24 jam per. Oke, klik sini 24 JP. Oke, langsung kita tambahkan. Maka akan seimbang Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini. Tahap satunya 15.060, tahap 2 juga sama 15.060. Sudah otomatis seimbang. Selanjutnya kita coba untuk melakukan penganggaran kegiatan asesmen nasional. Ini ya, asesmen nasional. Apa saja sih ketika kita melaksanakan asesmen nasional? Ada honor proktor, ada belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhannya. Ini persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan. Ada 3 ya. Di persiapannya saya ada pemeliharaan komputer, belanja pemeliharaan komputer dan peralatan komputer lainnya. Belanja pemeliharaan. Berapa nilainya? Umpama 15 kali 100.000. Di sini berapa unit? 15 unit. Bulannya bulan apa? Biasa ANBK bulan apa? Biasa ANBK bulan Oktober. Kita siapkannya di bulan September. Persiapannya bulan September. Lalu bikin lagi. Contoh seperti itu. Bulannya bisa dipilih di sini. Tinggal klik. Bapak Ibu, maka saya sudah membuat anggaran seperti ini. Dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dengan rincian. Bisa melihat Bapak Ibu melihat rinciannya. Ini yang kemarin saya sampaikan pertanyaan ke narasumber ketika honor tutor lebih dari 50%. Karena saya honor tutor lumayan lebih dari 50%. Ini pembagian anggarannya, proporsi antara jenis belanja dari total pagu dan pagu yang belum saya anggarkan masih ada angka ini untuk kegiatan rekomendasi dari rapor pendidikan. Kegiatannya masih ada di sini. Sama untuk belanja pemeliharaan, ini masih belanja rutin semuanya di angka yang sudah saya masukkan. Jadi anggarannya sudah seimbang antara tahap 1 sama tahap 2. Nanti Bapak Ibu ketika sudah selesai, Bapak Ibu menganggarkan sudah 0 dan sudah seimbang antara tahap 1 dan tahap 2 tadi. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik ajukan. Tapi kalau belum selesai, Bapak Ibu jangan sekali-kali mengajukan. Jadi saya juga tidak berani kalau belum selesai. Tinggal klik ajukan. Ketika sudah diajukan, maka tahapan selanjutnya adalah Bapak Ibu nanti akan melakukan penata usahaan. Nanti kita akan ketemu kembali di video tutorial berikutnya setelah nanti dilakukan penetapan, lalu kita melakukan penata usahaan. Demikian video berbagi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, and subscribe video tutorial ini. Salam selalu berbagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.